Berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat keajaiban-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami dapat melihat mujizat-Mu, pertolongan-Mu, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami datang menghampiri-Mu Tuhan dengan segenap hati dan kerinduan kami. Hati kami rindu mencari hadirat-Mu. Hati kami rindu berjumpa dengan pribadi-Mu. Hati kami rindu memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya bisa kami memuji, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tuhan bertata atas setiap pujian penyembahan kami. Lawatan-Mu terjadi, kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan menyertai ibadah raya di pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan kakinya Tuhan, kuserahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah bertanya syukur. Yang saya puji Tuhan sama-sama katakan amin. Bersama saya lagi kali Sekali lagi shalom. Shalom. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tetap tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Amin. Ini masih hari kasih sayang ya saudara. Nah, coba colek kanan kiri saudara. Aku sayang kamu gitu ya. Aku sayang kamu. Boleh sama saya boleh kok. Aku sayang kamu. Kan gak dibawa pulang. Gak dibawa pulang ya. Cuma ditolak aja kok. Katakan Yesus, aku cinta Engkau. Katakan, Yesus, aku cinta Engkau. Luar biasa ya. Kita di sini karena kita mengasihi Tuhan. Kita ada di sini karena kita sayang sama Tuhan. Betul nggak saudara? Saat saudara sakit, siapa yang saudara teriakkan lebih dahulu? Suami saudara? Oh Tuhan, pendeta. Mas, ini istrinya pendeta nih kadang teriak suaminya. Pak Robert gitu ya. Papa gitu ya. Biasanya diteriakkan orang terdekat ya saudara kalau sakit ya, sebelah ya. Pa sakit gitu ya. Atau mama aku lagi sakit. Yang diteriak itu orang yang ada di sebelah kita. Biasanya itu, tapi seharusnya kita teriakkan nama Yesus, betul nggak saudara? Karena nama Yesus itu nama yang luar biasa ya. Saat saudara sakit, saudara menyebutkan nama Yesus, saudara disembuhkan. Kalau ada masalah, saudara berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, masalah saudara diselamatkan, diselesaikan. Ada masalah kok. Kalau mau masuk surga baru diselamatkan ya saudara ya. Ya saya punya satu rema yang begitu memberkati. Tolong kita baca bersama-sama. Filipi 2 ayat 9 sampai 10, 1, 2, 3. Saya belum kompak. Ya. Kayak kereta api depan sama belakang ya. Ya kita ulangi lagi supaya kompak ya. Masih belum makan nanti di belakang dikasih apa lontongnya lontong balap tak? Lontong balap ya. Oh luar biasa. Makanya bacanya jangan balapan. Nanti dikasih lontong balap ya. Filipi 2 ayat 9 sampai 10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Wow, amin. Luar biasa loh ayat ini saudara. Ya, Allah sendiri yang mengaruniakan nama kepada Yesus ya, supaya segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, bahkan di bawah bumi yang saudara injak ini bertekuk lutut pada nama Yesus. Luar biasa ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Saat saudara mengusir setan, saudara cukup menyebutkan dalam nama Yesus, keluar kau iblis.
semua mujizat terjadi. Betul nggak saudara? Ya, jadi nama Yesus ini nama yang berkuasa atas hidup kita. Semua mau bertekuk lutut. Masa kita nggak mau menyembah Yesus? Betul nggak saudara? Ya, kita mau cinta kepada Yesus. Kita mau memberikan hidup kita kepada Yesus, memberikan hati kita, memberikan kehidupan kita kepada Yesus untuk menyenangkan hati Yesus. Amin. Amin. Mau semuanya? Mau. Jangan mau lontong balapnya saja ya saudara. Mau untuk terus mengikuti Yesus dan bertekuk lutut kepada Yesus. Bahkan kita terus tinggal di dalam firman-Nya, firman-Nya ada di dalam kita. Amin. Kita pujikan pujian yang memberkati pada pagi hari ini. Yesus adalah kekasih hati kita ya. Bahkan dambaan jiwa kita. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Bagi dan kedua tangan kita ambil sampai semangat kanan. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu selalu. Padamu itu kerinduanku.
Berikan saudara yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita. Sujud menyembah Yesus. Sujud menyembah Yesus. Berikan yang terbaik pada pagi hari ini. Berikan hatimu, berikan jiwamu, berikan pikiranmu, berikan kekuatanmu. Hanya pada Yesus, hanya pada Yesus. Segala yang kita lakukan pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih atas segala-galanya dalam hidup kami. Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Apapun yang jadi pergumulan kami di pagi hari ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan dan kekuasaan. Sebab kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang berkuasa dan kasih setianya tidak pernah berubah.
berubah dari dulu sekarang sampai selamanya. Kami percaya di pagi hari itu kami alami mujizat daripada-Mu. Kami alami kemenangan daripada-Mu. Bahkan kami alami kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bagi kita pujian ini lebih lagi dengan hati yang percaya. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Amin. Setia, Kau mulia,
Kasih-Nya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan. Kita akan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, mari kita sama-sama bagi. Tidaklah aku, come on, tersaja petunjukmu, tidak salahku, tersaja kasihmu, lewat suka dan duka, kesandaran bagiku, lewat kuat waktu, engkau hari esokku, everybody. Tunjukmu tidak salahku, tersaja kasihmu, lewat duka dan duka, kesandaran bagiku, lewat kuat hatiku, sehari esokku buat, lebih dari yang ku minta, yang sempurna. Lebih dari yang ku pinta dan sempurna. Hari ini dan selamanya Dia burung di udara, bunga-bunga yang di badan dan salibnya. Dan sedangkan Tuhan sediakan yang terbaik bagiku dan jangan bisa. Kita percaya apa yang menjadi kebutuhan kita di pagi hari ini Tuhan sediakan. Amin. Itu yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. One, two, three. Dari hari ke hari turun akan hidupku.
kesudahan, kasih sejauh Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tanganku yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu bergerak tanganku. Kita sama-sama katakan semua. Hari-hari ke hari, bertanya, berkatu turun akan hidupku. Amin. Hari-hari ke hari, kesetiaanku kau berikan bagiku. Come on! Yeah! Katakan kasih sejauh Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tanganku yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu bergerak tanganku. Semuanya tangan di atas bagi Tuhan semua. One, two, three. Kesudahan, kasih sejauh Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tanganku yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu bergerak tanganku. Semua, yeah! Katakan kesudahan, kasih sejauh Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tanganku yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu bergerak tanganku. Amin. Haleluya. Haleluya. Tangan Tuhan selalu memegang kita, amin. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan. Kita hanya terbaik bagi Tuhan Allah kita. Kami silakan Bapak Ibu dapat duduk kembali. Persiapkan hati kita untuk beri kebenaran firman Tuhan. Yang menangis secara kehidupan kita. Bahkan memberikan iman kita. Haleluya. Kau Tuhan, cari andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan dengan imanmu saat ini, aku percaya ada mujizat. Terima dengan imanmu. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib dari kerjaannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan, cari andalanku, hanya Kau Tuhan yang
Haleluya. Ora sadara ragamaya sadara. Ora ragamaya sadara ragana ragana. Aku percaya ada mujizat. Katakan dari hatimu. Aku percaya Tuhanku percaya. Berbakat ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Bapa, inilah kami Tuhan. Selama kami hidup di bumi ini Tuhan, kami hidup dengan banyak persoalan, masalah, pergumulan. Tuhan, tolonglah persoalan masalah ini tidak akan membuat kami lupa pada Engkau, lupa pada rencana-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menyadari bahwa hidup yang kami hidupi hari ini adalah sementara. Transit, numpang lewat di bumi ini Tuhan. Karena ada hidup yang kekal, yaitu di neraka selamanya atau di surga. Mari Roh Kudus, biarlah kami yang beribadah ini sungguh-sungguh. Kami mau beribadah dengan benar di hadapan-Mu. Nyanyikan puji-pujian dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Supaya hidup yang kami hidupi ini tidak semakin lebih buruk, tapi semakin baik. Dan apa yang Kau inginkan dari hidup kami ini bisa terlaksana. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan urapi jemaat-Mu yang mendengar, sehingga kami semuanya diberkati oleh firman. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap dengar firman, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Kenapa kita ini sedikit keluar menyimpang? Kenapa kita sebelum dengar firman Tuhan harus menyanyikan puji-pujian? Karena pujian itu bagi Tuhan, Dia bisa melakukan apa saja, ya, bahkan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Yang Tuhan tidak bisa lakukan yaitu menyembah dirinya sendiri. Jadi kalau dia lihat ada anak-anak Tuhan datang memuji dengan segenap hati, menyenangkan, itu bagi Tuhan itu adalah segala-galanya. Amin. Tadi saya melihat banyak yang nggak nyanyikan pujian. Ada yang main handphone waktu ibadah pujian, ada yang diem aja, saya nggak ngerti. Ya, ini penting sekali. Kayak pujian itu sama seperti seorang petani. Tahu petani? Kalau sebelum dia tanam benih, dia harus apa? Tanahnya dibajak dulu, digali, dibikin gembur, ya. Dikasih air, baru ditanam benih, baru benih itu bisa tumbuh. Hati kita ini benih, tanah. Nah, bagaimana dibajak hati kita ini? Tadi mungkin hati kita sedih, susah, sumpah, masalah, itu dengan puji-pujian. Nah, puji-pujian ini membuat hati kita jadi lembut, ya. Dan hati kalau kita sudah lembut, hati kita penuh dengan damai, ditaburkan firman, pasti akan masuk, pasti akan tertanam. Amin. Ya, sedikit masukannya, jadi supaya minggu depan
Mungkin song leader lebih memperhatikan jemaat. Kalau yang nggak nyanyikan puji-pujian, ajak mereka naikkan pujian. Amin. Ya, jadi jangan hanya sekedar ibadah-ibadah biasa gitu. Karena Alkitab berkata bahwa secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi sesungguhnya mereka menipu diri sendiri, yaitu tidak nyanyikan puji-pujian, hatinya lagi keras, dikasih benih, pasti nggak bisa tumbuh. Amin. Oke. Pada waktu saya pelayanan di dari Surabaya mau ke Bandar Lampung ada pelayanan. Ketika naik pesawat kan sudah signalnya hilang kan, sampai di Jakarta transit. Padahal transit itu biasanya 1 jam baru kita nyebrang, ini langsung jalan. Jadi begitu sampai di Jakarta, wah, handphone ini berebutan bunyi segala macam. Tapi nggak sempat lihat. Waktu terbang lagi ke Lampung, baru saya lihat satu-satu mana yang penting. Ternyata ada teman saya kirim dari Israel. Ya, satu ketika dia melihat ada sesuatu di langit, kemudian dia video. Ketika saya lihat video itu seperti ada sebuah lingkaran dan dikelilingi dengan api, saudara. Saya lihat terus sampai akhir, ya seperti kayak gerhana gitu loh, gerhana bulan apa, biasa aja. Tapi akhirnya saya lihat kata-kata di bawah disuruh dengarkan ada suara apa itu. Wah, jadi saya putar ulang lagi. Saya nggak lihat videonya, saya taruh di kuping tengah terus sampai terakhir. Sampai saya merinding, saudara. Ya, saudara tahu apa yang saya dengar? Ini yang ingin saya sampaikan. Ya. Habis yang kedua lagi yang saya dengar, habis yang ketiga lagi, saudara itulah adalah suara sangkakala. Ya, suara sangkakala atau trompet. Ya, jadi bukan kalau saudara dengar di mana-mana mungkin ada sedang hendak mengadakan satu pertunjukan, misalnya konser atau ada musik segala itu, biasanya itu didahului dengan apa? Apa? Biasa orang cek sound, betul nggak? Ya seperti tadi sebelum ibadah, pemain musik, song leader cek sound. Coba lagu-lagu mana yang mau dinyanyikan diulang lagi tadi, itu namanya cek sound. Saudara, kalau saya ingin sampaikan apa tadi yang saya dengar, itu surga sedang cek sound. Amin. Kalau sesuatu tempat konser sedang hendak cek sound, itu berarti sebentar lagi akan ada apa? Akan ada apa? Pertunjukan konser. Ya, apa yang saya sampaikan kepada saudara ini merupakan sesuatu yang penting sekali. Oleh sebab itu, marilah kita beribadah dengan sungguh-sungguh, nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Ya, nyanyikan pujian buat Tuhan, fokus, jangan main handphone, jangan duduk diam aja, jangan ngelamun. Ya, karena hari-hari ini Alkitab berkata hari-hari yang jahat dan perlu kita siapkan hati kita.
Oleh sebab itu, saudaraku, seperti ada lagu yang dulu saya pernah nyanyikan di sini, hidup ini adalah kesempatan. Kenapa, saudaraku, ditulis oleh pengarang hidup ini adalah kesempatan? Karena anaknya dia yang masih remaja, segar bugar, bukan anak nakal, bukan anak berandal. Hari-hari kerjanya pulang sekolah, cuma mainnya di gereja, latihan, semuanya. Bahkan papanya sangat senang sekali membayangkan, waduh, persiapan penerusnya sudah ada. Karena ciri-ciri seorang gembala itu nampak pada anak ini. Tapi sudah lihat, siapa yang tahu hidup ini misteri. Ketika dia biasanya naik sepeda motor, dia di jalan tabrakan, mati di depan. Papanya sampai nggak percaya, paling pingsan, nggak mungkin. Sampai papanya ketika melihat kenyataan hampir mau lari dari penggembalaan, hampir berteriak mau marah sama Tuhan. Kenapa? Ada apa Tuhan? Ini bukan anak nakal Tuhan. Kenapa kok begitu cepat memanggil dia? Makanya ditulis, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini kesempatan. Bapak Ibu tidur malam, ada orang sudah gak bisa bangun lagi. Kena langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mati. Jadi kalau kita bisa bangun pagi, apa yang sudah lakukan? Ucap syukur, Tuhan, Kau masih beri aku kesempatan untuk hidup. Amin. Nah, kesempatan ini Bapak Ibu tidak akan terus terulang. Seperti tadi saya terima cek sound dari suara itu, tidak akan ada ulang-ulang lagi. Nah, kalau kesempatan ini kita tidak meresponinya dengan sebaik-baiknya, maka dia akan lewat. Kesempatan apa? Kesempatan untuk hidup. Kesempatan apa? Untuk berbuat baik. Bukan kesempatan untuk nyolong, kesempatan untuk mencuri, kesempatan untuk mabuk-mabukan, kesempatan untuk berkelahi sana sini, enggak. Ya, bagaimana hidup yang kita hidupi ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Waktu ini terus berlalu. Amin. Ya. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu, selagi kita masih bernapas, inilah kesempatan. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Ya. Selagi kita masih bisa bernapas, bilang ini kesempatan. Ya, kesempatan untuk apa Bapak Ibu sekalian? Ada banyak sekali kesempatan-kesempatan. Bukan kesempatan yang buruk, tapi kesempatan yang baik. Ya, kesempatan untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan. Jangan saudara berpikir kalau saudara sudah setiap minggu melayani itu ada di gereja, setiap minggu melayani Tuhan, jadi asar, diaken, kesempatan masuk surga itu sudah pasti. Siapa yang bilang, saudara? Ya, walaupun namamu sudah Matius, Markus, Lukas, Yohanes jadi satu, siapa yang bilang surga menjadi milikmu? Ya, oleh sebab itu dengan baik-baik firman Tuhan, kesempatan apa yang harus kita lakukan? Ada dua hal yang sangat penting sekali, yang semua kita bisa lakukan dan semua kita akan lakukan sampai kita dipanggil Tuhan. Yang pertama adalah kesempatan untuk berdoa. Sama-sama katakan, kesempatan untuk. Kenapa kita harus berdoa? Karena kita berkata doa itu nafas hidup. Doa itu sama seperti nafas. Jadi kalau kita masih bisa tarik, itu sama dengan doa.
Jadi kalau kita tidak berdoa, maka jadi apa? Mayat hidup. Bukan mati, mayat, tapi masih hidup. Tahu cirinya mayat hidup? Nah, di satu kelompok ada orang lagi ngerumpi, lagi ngobrol enak-enak. Begitu dia datang, ya tiba-tiba hidungnya mampet semuanya, tersumbat. Karena ada apa? Mencium apa? Mana ada mayat yang wangi baunya? Betul nggak? Bau. Nah itu ketahuan. Oh ini orang tidak suka berdoa. Ya, ketika dia ngerumpi datang satu tempat lagi enak-enak, baik-baik semua. Ketika dia datang, jadi kacau, ribut, berkelahi sana, berkelahi sini. Ya, itu ciri-cirinya apa? Mayat hidup. Nah, jadi kalau bapak ibu di rumah, suami istri, ya kerjanya cuma berantem, berkelahi tiap hari, itu cirinya apa? Nah, kasih tahu dia. Jadi kalau ada bapak-bapak yang suka berantem, marah sama istrinya, bentak-bentak, ya berkelahi maki-maki, itu cirinya apa? Nah, atau sebaliknya ibu-ibu dari bangun pagi sampai terbit matahari sampai tenggelamnya cicak rowo kalah bunyinya, itu ciri apa? Nah, jangan diladeni. Ya bapak-bapak kalau dengar cicak rowo bunyi jangan di. Nah, ibu-ibu kalau dengar bapak-bapak kayak monster jangan di. Nah, betul. Iya, iya. Karena orang yang suka berdoa, saudaraku, pasti kemana-mana dia pasti membawa kesejukan, membawa apa? Bau yang wangi, yang enak, yang sedap. Ya, omongnya itu, aduh, membuat hati kita damai, tenang. Itu orang yang suka berdoa. Jadi gampang sekali ketahuan. Nah, kalau saudara melihat orang-orang yang nggak suka berdoa, jangan didekatin. Ya, jangan diladeni Bapak Ibu. Ya, karena orang ini sedang menyebarkan bau yang busuk, saudara. Oh, haleluya, haleluya. Alkitab juga berkata, Yesus hanya sejauh. Nah, jadi kalau saudara tidak berdoa, berarti saudara menjauhkan diri dari Yesus. Tapi kalau saudara suka berdoa, artinya saudara mengizinkan Yesus itu mendekati kita senantiasa, atau Anda bersama dengan kita. Amin. Nah, kalau Yesus ada bersama dengan kita, pasti kita bisa melakukan apa saja. Ya, kesulitan apa saja, masalah apa saja, pasti kita bisa atasi karena Yesus bersama kita, memberi tambah hikmat, memberi jalan keluar bagi kita untuk kita bisa menyelesaikan persoalan dan masalah kita. Ya, dengar lagi apa yang saya mau katakan. Berdoa, ya, selamanya tidak membebaskan kita dari masalah, tapi berdoa memberi kekuatan bagi kita untuk bisa menghadapi masalah. Dengar kali, atau bila saudara mau catat boleh, berdoa, ya, tidak selamanya saudaraku membebaskan kita dari masalah. Bisa, juga bisa membebaskan, tapi tidak selamanya. Tetapi berdoa selamanya memberi kekuatan, keberanian bagi kita untuk menghadapi masalah. Amin. Nah, jadi kalau kesempatan untuk berdoa saudara tidak lakukan, saudara duduk ngelamun, ya, duduk di emperan ngelamun, ya, ngerumpi, ngomong yang ngalor ngidul, yang gak karu-karuan, ya, minum kopi, isap rokok dan sebagainya, lebih baik tinggal di rumah berdoa. Amin.
Haleluya. Ada penginjil yang terkenal, penginjil sepanjang abad. Artinya paling top sepanjang abad. Ya, setiap kali dia KKR, saudara, selalu dipenuhi dengan jiwa-jiwa, ratusan ribu. Setiap kali kalau dia berkhotbah, saudara, banyak mujizat terjadi. Setiap kali kalau dia berkhotbah, banyak saja orang yang menyerahkan dirinya, percaya kepada Yesus. Dan ketika ditanya wartawan, apa rahasianya Bapak sepanjang hidup Bapak sebagai seorang penginjil? Rahasianya ada 3. Pertama berdoa, yang kedua berdoa, ketiga berdoa. Rahasianya cuma berdoa. Jadi kalau Bapak Ibu dalam menghadapi masalah, tidak tahu apa yang akan terjadi, besok mau makan apa, jangan cari tetangga siapa yang saya bisa pinjam uang ya, tetangga siapa, barang apa, tetangga yang bisa saya nyolong. Masuk kamar berdoa. Amin. Karena pujian ini berkata apa, saudara? Kasih kunci A. Halo. Kalau orang benar berdoa, kata-kata tiada mustahil baginya. Kalau orang benar berdoa, apa? Tiada mustahil baginya. Sekali lagi. Kalau orang benar berdoa, tiada mustahil baginya. Kalau orang benar berdoa, tiada mustahil baginya. Kalahkanlah musuhmu dengan, kalahkanlah sakitmu, kalahkanlah khawatirmu. Doa besar kuasanya, doa berdoa, doa besar kuasanya, doa berdoa, doa besar mujizatnya. Sekali lagi, kalau orang benar berdoa, tiada mustahil baginya. Semua nyanyi. Kalau orang benar berdoa, apa? Ya, kalahkanlah musuhmu dengan, kalahkanlah khawatirmu dengan, kalahkanlah sakitmu dengan doa besar kuasanya. Doa berdoa, doa besar kuasanya. Doa berdoa, doa besar mujizatnya. Doa besar mujizatnya. Doa besar mujizat. Kenapa kita harus berdoa, saudaraku? Ini penting sekali. Kalau kita melihat dalam cerita tentang Yesus, Yesus dikatakan sedikit tidur tetapi banyak, sedikit tidur banyak berdoa. Kalau kita sedikit-sedikit tidur, kok ngerti gitu? Ya. Di gereja ibadah tidur, doa malam tidur, apalagi ada AC ini dingin, aduh di rumah panas, ungkep. Teko gereja ya enak turun. Ya. Iya. Ya. Yesus dikatakan sedikit makan tetapi banyak pelayanan. Sedikit makan banyak minum. Yesus sedikit makan banyak pelayanan. Kalau kita sedikit-sedikit
Ya, sedikit-sedikit akibat kekenyangan penyakit lamanya kumat. Di gereja, tadi udah ditawari sama gembala. Minggu depan jangan kasih apa-apa, Bu. Ayo lihat, datang nggak? Gereja GB tambah kerja, wena, mari ibadah mangan. Di persekutuan ditanya apa? Ada mangan nggak? Kalau nggak ada makan, ya sudah. Pura-pura lu. Nah, kalau ada ibadah minggu di, itu saudara. Ya, Lukas 21 ayat 36 berkata, berjaga-jagalah. Berjaga-jaga itu orang yang berdoa senantiasa. Ya, sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan supaya kamu tahan berdiri dalam menghadapi anak manusia. Tahan berdiri dalam menghadapi anak manusia, tahan berdiri dalam menghadapi tantangan akhir zaman. Ya, lihat aja gempa bumi, banjir, tanah longsor, yang kerusakan di mana-mana, supaya kita bisa tahan berdiri. Tadi cek sound dari sangkakala itu supaya kita berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga itu orang yang suka berdoa. Saya punya jam doa satu hari 4 kali. Kalau bangun pagi biasa itu kan berdoa, ya kan? Mengucap syukur. Nanti habis nge-gym, makan siang, istirahat, bangun, doa lagi. Itu jam 3 mungkin jam 4. Nanti malam mau tidur, berdoa lagi. Habis subuh nanti antara jam 2 sampai jam 3 subuh, bangun, berdoa lagi. Percaya Bapak Ibu, kalau kita berdoa, Tuhan pasti akan meluputkan kita. Ya, karena 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jaga, lawanmu iblis berjalan kelilingi sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Singa yang mengaum-ngaum itu singa yang sudah nggak ada giginya. Makanya kalau dia ketemu mangsa, dia nggak punya lagi, langsung ditelan. Amin. Saya kalau boleh cerita tentang saya sendiri, seharusnya saya sudah nggak, ya kita nggak pernah jumpa dan sudah lama saya nggak ada di muka bumi ini. Zamannya Borak dulu itu, pesawat Borak pulang dari Jakarta pelayanan sampai di Semarang, saudara, satu sudah hampir tengah jalan lah. Tiba-tiba mesin pesawatnya itu ada sesuatu bunyi, duah. Saya biasa duduknya di exit, pintu keluar, jadi dekat. Diumumkan sama pramugari, nggak apa-apa, ada sedikit gangguan, tapi semuanya terkendali. Jangan lagi. Wah, yang kedua tambah buang, sampai semua orang yang tidur di pesawat itu bangun semua manggil ya Allahnya masing-masing. Akhirnya pilot bilang, berhubung ada sedikit gangguan di mesin dan spare part-nya katanya, alatnya itu nggak ada di Surabaya, jadi mesti diputar balik ke Jakarta. Waktu diputar balik, saudaraku, jalannya itu bagus. Ya, padahal mesin sebelah itu sudah mati, sudah dimatiin. Jadi mesin satu tok. Untuk pilotnya jago. Biasa. Begitu mau mendarat di Cengkareng, wah kiri kanan mobil pemadam kebakaran ngikuti kita. Baru di situ kita kaget bahwa sesungguhnya yang meledak tadi itu mesin. Kalau ada percikan api aja, pasti semuanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau saya sih sudah dekat, tinggal satu langkah sampai. Betul nggak? Tapi kasihan istri, nah. Banyak sekali saudara, ya kejadian-kejadian. Itu saya yakin karena saya
senantiasa berdoa. Yakin, saya yakin doa itu nafas hidup. Yakin, saya yakin dengan Yesus hanya sejauh doa. Makanya kalau saudara perlu Yesus, doa, berdoa. Amin. Oh, kalau saudara lihat kaki saya kiri kanan ini ada masalah nggak? Hah? Ada. Kenapa? Masalah apa? Masalah apa kaki saya? Loh, yang bilang ada tadi kan? Nggak ada. Hah? Kaki kiri saya ini masih ada pen. Kapan hari saya naik tangga kepleset jatuh patah. Teman saya pendeta patah ini. Terakhir masih ketemu lagi, sudah 2 tahun lebih masih pakai tongkat. Nyeri dia bilang. Mertua saya patah di sini, sampai sekarang di kursi roda. Saya patah pakai tongkat cuma 2 bulan. Saya saksi. 1 bulan setengah setelah operasi semuanya, saya nggak bisa bangun dari ranjang, diranjang terus. Nyeri sakit. Tapi menjelang mau masuk bulan kedua, tiba-tiba pagi jam-jam doa saya itu jam 2 jam. Kalau doa jam 2 jam 3 itu paling enak banget. Rasanya udaranya itu nggak kacau. Kalau sudah jam 4, berebutan sama tetangga sebelah. Apalagi dia pakai loudspeaker sudah. Kalau jam 2, 3 itu enak, senang. Itu jam 2 itu. Dalam tidur ngorong saya, seperti saya lihat bayangan ada orang berliputi datang pegang kaki saya, dia tarik. Bunyi gitu. Karena bunyi saya kaget, siapa yang narik? Saya lihat tidak ada orang. Nah, karena bunyi saudara, saya coba tendang kaki saya. Saya tendang gitu, diranjang, hilang sakitnya. Sampai dengan kejadian itu, sampai dengan hari ini lepas tongkat 2 bulan. Padahal ini sudah 60-an. Kira-kira 60-an itu tulangnya sudah apa? Keropos, rapuh. Saya 2 bulan. Karena apa? Berdoa. Mujizat itu terjadi karena berdoa. Satu lagi ya. Wih, pokoknya ngeri-ngeri. Saya batuk-batuk, saudaraku, cukup lama. Pelayanan batuk terganggu, akhirnya diperiksa paru-paru, nggak apa-apa. Akhirnya di CT scan, saudaraku, periksa. Ternyata dilihatin, kok di orta saya ini pembuluh darah itu dari jantung itu loh. Ya, ortanya ya. Nah, itu ada sedikit masalah. Setelah dicek lagi lebih detail, saudaraku, sudah membesar. Bahkan sudah ada apa, kayak retak, kayak mau pecah gitu. Sampai dokter bilang, kalau kamu tidak segera masuk, ini disebut orang bilang apa, serangan jantung, mati mendadak. Nah, sampai langsung masuk operasi kan, ya, dikasih dikasih alat untuk melindungi supaya nggak bengkak terus, supaya nggak pecah. Saya lihat Tuhan masih menyebutkan saya. Makanya setiap hari saya cuma berdoa, Tuhan, ya, aku mau yang menyenangkan Engkau, aku mau terus berdoa, aku mau dekat dengan Engkau. Amin. Berdoa.
Ya, jadi ibu-ibu, bapak, ibu, dalam menghadapi apa saja berdoa. Ingat, berdoa itu nafas hidup. Berdoa itu Yesus hanya sejauh doa. Jadi jangan hanya berdoa itu jangan hanya karena punya persoalan. Tuhan saya lapar, Tuhan saya haus, Tuhan saya nggak ada kerjaan, saya nganggur. Itu bukan berdoa, itu laporan. Apa beda berdoa dengan doa? Ada yang tahu? Doa itu seperti walkie-talkie, ngomong satu arah, seperti sebuah pemberitahuan, laporan, itu doa. Tapi berdoa itu seperti handphone, berkomunikasi, berintim, berrelasi, relationship dengan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa, jangan datang tutup mata sampai buka mata cerita persoalan masalah. Ayo ngobrol dengan Tuhan, nyanyikan puji-pujian Tuhan, puji Dia Tuhan, Kau luar biasa, Kau dahsyat. Tidak ada Allah seperti Engkau, kekasih jiwa. Aduh, curahkan isi hatimu. Kadang-kadang saya nangis, saudara, karena rindu ya mendekatkan diri. Kenapa? Kalau saya bisa hidup sampai dengan hari ini, itu semua oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena saya berdoa. Kasih tahu sebelah kiri kanan, Pak, ambil keputusan mulai hari ini. Kalau menghadapi masalah, jangan lupa apa? Berdoa. Penting sekali. Oh, haleluya, haleluya. Ada sebuah pujian yang waktunya kita habis. Lewat aja terus. Saya saksi, ini ada teman jemaat itu di mana GKI Sulu dulu saya masih. Malam-malam pulang doa malam kan gelap, naik beca. Nah, lewat di Penele itu kan dulu kan gelap, sekarang kan terang. Tidak biasanya bapak beca ini, dayung beca jalan yang rame, dia kok bawa ke tempat yang makin semakin makin gelap. Dia udah tahu wanita ini, dia langsung berdoa berbahasa roh, nyanyikan puji-pujian, tak keras-keras. Benar tiba-tiba yang tukang meja berhenti, dia keluar, dia maju ke depan. Dia mau tangkap wanita ini, saudara. Wanita cuma bilang, Yesus. Itu orang, dia bilang tiba-tiba balik, lari, tinggalkan becanya, tinggalkan saya. Akhirnya saya selamat sampai di rumah. Yesus hanya sejauh. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yang kedua, saudaraku, hal yang penting yang perlu saya sampaikan bagi kita, bahwa inilah kesempatan untuk mencari jiwa-jiwa. Ya, kesempatan untuk apa? Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ada beberapa cerita ilustrasi perumpamaan di Alkitab. Salah satunya, saudaraku, dikatakan pemilik kebun anggur ini datang di kebun anggur dan ingin mencari buah. Ternyata ketika ditemukan buah itu, pemilik itu pulang lagi. Dia tunggu lagi sampai pada masa yang kedua, dia datang lagi, belum juga berbuah. Dia pulang lagi sampai masa yang ketiga, dia datang mencari apa? Buah. Yesus ketika 3 masa ini berbicara masalah kehidupan kita. Mungkin waktu kita remaja,
Yesus sudah mengatakan, memanggil kita atau memberitahukan untuk mencari jiwa. Kita sibuk dengan studi kita, Yesus biarkan lagi. Masuk pada masa kedua, masa kau sudah pemuda, ya Yesus datang lagi memberitahukan, ayo bawa jiwa-jiwa. Mungkin engkau berkata, waduh saya sibuk dengan kerjaan, saya sibuk dengan keluarga. Yesus sabar lagi. Pada masa yang ketiga, yaitu pada masa seperti saat ini. Amin. Dengan baik-baik, ini masa yang ketiga buat Bapak, Ibu, dan saya. Yesus datang menanyakan, mana buahnya? Ketika Yesus jalan, saudara lapar dan dia melihat pohon ara. Apakah Yesus berbangga melihat carangnya yang lebat, daunnya yang hijau? Tetapi dia datang mencari. Ketika tidak ada buah, apa yang dilakukan? Dia mengutuk pohon ara itu, langsung mati. Lalu dia betapa pentingnya untuk berbuah. Bapak Ibu kalau tanam pohon buah, yang Bapak Ibu rindukan apa? Kalau nggak berbuah, enaknya diapakan? Matius Alkitab berkata di akhir zaman, kapak sudah di tanganku. Kapak ini untuk apa? Menempat. Dan kalau kapak ini, saudara, bukan hanya seperti Yesus mengutuk pohon ara langsung mati. Kalau kapak ini akan ditebang sampai ke akar-akarnya. Artinya kalau kita sebagai orang tua yang lebih dewasa sudah hidup dan kita tidak pernah menghasilkan buah, anak cucu kita akan menanggung akibatnya. Amin. Oh, hari-hari ini sudah mengerikan Bapak Ibu. Kejahatan moral di dunia ini sudah mengerikan. Ya, Amerika terkenal dengan LGBT-nya, walaupun Trump barusan mengumandangkan untuk dihapuskan, tidak ada itu LGBTC. Bisa nggak kehapus? Nggak bisa. 34 negara sudah memberitahukan bahwa mereka diperbolehkan LGBTC. Bahkan barusan di Jakarta minggu yang lalu ketangkap berapa orang kan? Orang yang homo-homo itu ketangkap di Jakarta. Nantinya 56 orang. Wih, saya lihat di video itu kuat tegak-tegak deh. Wis duwe bujuk kabeh. Ini yang disebut kebejatan moral. Waduh, ya mengerikan, saudara. Di Jerman, saudara, dibuat undang-undang diizinkannya incest. Tahu incest? Iya, papa boleh berhubungan badan dengan anak wanitanya, anak laki boleh dengan ibunya atau dengan kakaknya. Lu melapor polisi, gak ada gunanya, karena ini undang-undang diizinkan. Kita bisa bayangkan kalau di rumah tangga ada kayak begitu. Ya, di Miami, saudaraku, diizinkan untuk seks bebas. Artinya di lapangan boleh, di gereja, di masjid, orang mau hubungan seks silakan. Di Kanada lebih mengerikan lagi. Orang boleh berhubungan seks dengan binatang. Ya, saudara kaget tuh. Saya pernah dengar satu kali tidak tahu di Australia atau mana. Ada seorang wanita cakep sekali, masih pemudi, wahyu, punya rumah, punya kerjaan, punya mobil, punya semuanya. Kalau dia buka lowongan untuk cari pasangan, pasti banyak yang antri. Tapi kenapa, saudara, akhirnya dia nikah dengan anjing?
Anjingnya laki dikasih baju, kasih dasi. Yang berkati siapa tau? Pendeta di gereja. Setelah diberkati, ayo nyatakan cintamu. Anjing laki berdiri, cium bibir. Gitu saja. Karena penasarannya ada wartawan datang setelah selesai pemberkatan, ditanya wanita ini, kamu ini segala macam seperti tak Sita tadi, kenapa kamu mau menikah dengan anjing? Dia jawabnya simpel aja, dia bilang apa? Dengan baik-baik, lebih baik saya nikah dengan anjing daripada saya nikah dengan si anjing. Ngerti gak? Ya, anjing saudara dikasih makan sekali, 2 kali, dia akan setia. Bahkan sampai lihat di Jepang itu sampai dibuat patung anjing di pinggir kereta api. Kenapa? Karena tuannya itu setiap hari kasih makan dia. Jadi pagi diantar tuannya di kereta api, sore dijemput lagi tuannya. Begitu terus. Nah, ketika tuannya meninggal, dia nggak ngerti. Dia datang setiap sore, dibawa sama petugas bawa pulang. Besok sore dia ada lagi. Akhirnya sampai mati, menantikan tuannya. Itu anjing. Kalau si anjing, udah kasih makan enak, dikasih rumah tidur enak, kasih kasur spring bed, lagi spring air lagi, kasih AC, ya sering lupa pulang rumah. Benar nggak? Nah ini kebijatan moral. Tapi saya beritahukan bagi Bapak Ibu semuanya, hari-hari ini juga saudara, lada yang paling menguning hari-hari ini di Timur Tengah. Ya di Irak, Arab Saudi, saudaraku, Iran sana, tiap hari itu ada ribuan orang pertama terima Yesus. Ya itu yang lari-lari dari Afghanistan, dari mana-mana saudaraku. Ya mereka semuanya menerima Yesus. Kenapa? Mereka cuma ketika ditanya, kenapa kamu pindah agama? Agama kami adalah agama yang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau agama Kristen, agama yang penuh dengan cinta kasih. Akhirnya mereka mau menerima Yesus. Oh haleluya, kasih menjigi. Halo. Melinda. Nah ini saudara, lagi baca firman atau baca WhatsApp? Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan. Slow beat, tas bangsaku, slow beat. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan. Generasiku sampai dia singan kembali sebelum Yesus datang. Ada panggilanmu atas negeriku. Dari atas ada panggilan, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan. Atas bangsaku, mari bangkit berdiri. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan. Generasiku sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Katakan sama-sama, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Saya mau tanya, ada yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ada nggak?
Kalau ada angkat tangan. Sudah semua ya. Ada yang sudah jadi Kristen 10 tahun? Angkat tangan. 20 tahun? 30 tahun? 40 tahun? Selama umurmu 40 tahun jadi orang Kristen, 40-50 tahun, sudahkah engkau bawa jiwa ke gereja? Sudahkah engkau pernah mendoakan orang lain untuk diselamatkan? Pertanyaan saya lagi, di dalam rumah tangga kalian, keluarga kalian, apa semuanya sudah Kristen? Berarti itu tugasmu. Amin. Mulai hari ini berdoa menangis bukan untuk persoalan masalah. Berdoalah menangis untuk jiwa-jiwa, keluargamu, suami, anak, adik, cucu yang belum mengenal Yesus. Sudah berapa kali saya ke gereja sini, saudara, masih banyak bangku yang kosong. Amin. Kalau ada 1-2 orang dari saudara yang bawa jiwa, mungkin ibu gembala bingung harus membesarkan ruangan ini. Betul kan? Iya, karena di kampung begitu banyak orang belum mengenal. Yuk minggu depan, pulang hari ini sepanjang seminggu, yuk jiwa mana yang belum diselamatkan? Amin. Iya. Jangan hanya saudara bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, aku selamat, suamiku baik, istriku baik, anak-anakku, cucu, mantu, semuanya baik-baik. Tidak kayak tetangga ya Tuhan, berkelahi terus. Itu Kristen apa namanya? KTP. Itu Kristen pohon ara. Itu Kristen apa? Lihat kiri kanan. Kamu ini pohon ara atau pohon apa, bro? Amin. Kita harus berbuah. Setuju katakan? Amin. Oleh sebab itu katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Tutup mata semuanya. Saya mau tanya, berapa banyak saudaraku yang mau berjanji, Tuhan, aku akan berdoa sampai napasku yang terakhir. Angkat tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Siapa yang mau berjanji, Tuhan, mulai hari ini saya akan berdoa, terutama bagi keluargaku yang belum mengenal Engkau Yesus, atau tahanan sahabat. Kalau ada, angkat tangan. Aku berdoa, Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang terangkat. Firman-Mu pada pagi hari ini boleh tertanam di tanah yang subur, bertumbuh dan berakar, menghasilkan buah. Agar jemaat-Mu cinta tentang berdoa, supaya mereka terus mendekatkan diri kepada Engkau melalui berdoa. Karena Engkau hanya ada sejauh doa. Kami mau terus berdoa, kami tidak mau menjadi mayat hidup, tapi kami mau menjadi manusia yang berguna, berfaedah bagi orang lain. Tuhan, kami berdoa bagi keluarga kami yang belum diselamatkan. Tuhan, pakailah, urapi tangan-tangan yang terangkat ini di dalam nama Yesus. Beri mereka otoritas kuasa-Mu Tuhan, untuk Tuhan bisa menyelamatkan jiwa-jiwa, membawa mereka untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, berkati juga Ibu Gembala dan seluruh stafnya di dalam pelayanan pengembalaan ini, agar mereka senantiasa tempat ini boleh banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Ini aku